Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kelas 6B semuanya, halo Sobahul Khair, Sobahul Nur ya. Alhamdulillah, kaifa halukum? Bikhair? Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan pembelajaran IPA, perlu saya sampaikan bahwa kemarin kita sudah belajar atau anak-anak sudah mendapatkan PowerPoint dari Ustadz yang berisi pelestarian hewan dan tumbuhan. Ya, karena di materi tema 1, subtema 3 itu tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Ini insya Allah materi yang tidak terlalu sulit. Okay? Jadi prinsipnya hewan dan tumbuhan apa saja yang sudah langka. Itu apa saja? Kenapa kok bisa langka? Di buku itu sudah ada. Kemudian apa yang seharusnya kita lakukan agar hewan-hewan tersebut tidak punah. Intinya hanya di 3 itu. Termasuk tumbuhan. Apa saja tumbuhan yang langka? Kenapa tumbuhan itu menjadi langka? Dan bagaimana cara kita untuk menjaga agar tumbuhan yang langka tersebut tidak punah. Itu insya Allah nanti bisa anak-anak pahami, perdalam. Semakin banyak membaca, semakin dalam ilmu yang akan anak-anak peroleh. Semakin banyak ilmu yang anak-anak peroleh. Itu ya, yang penting semangat untuk membaca ya. Kutu buku, jendela ilmu. Buku adalah jendela ilmu. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya di tema 2, subtema 1 bisa dibuka di buku pena halaman 80. Halaman 80. Baik, kita akan membahas tentang penyesuaian tumbuhan di lingkungannya masing-masing ya. Sebagaimana di slide PowerPoint sudah saya sampaikan bahwa ada beberapa cara tumbuhan itu menyesuaikan diri. Sebagaimana kita kalau di lingkungan yang baru ya, misalnya besok anak-anak setelah lulus kelas 6 itu sekolah di pondok atau di SMA IT mana begitu itu kan butuh penyesuaian. Makhluk hidup yang lain termasuk tumbuhan ini juga perlu penyesuaian. Yang pertama, adaptasi tumbuhan di lingkungan yang kering atau xerofit. Lingkungan yang kering itu contohnya di mana? Ada yang tahu? Ya, sip. Contohnya di gurun atau di padang pasir. Itu merupakan lingkungan xerofit yang kering. Ya. Tanaman kaktus misalnya. Apa saja bentuk penyesuaian diri tanaman kaktus itu? Yang pertama, dari sisi daunnya. Daun kaktus, kalau anak-anak cermati, itu kayak nggak ada. Ya. Karena ini yang panjang ini adalah batangnya. Daunnya itu berbentuk duri ya. Nah, kecil-kecil itu. Jadi bentuk adaptasi atau penyesuaian diri tumbuhan kaktus satu, dari sisi daun, daunnya berbentuk duri. Kira-kira ada yang tahu nggak ya kenapa kok daunnya berbentuk duri? Allah menciptakan tanaman kaktus itu daunnya berbentuk duri-duri kecil. Ada yang tahu alasannya? Ya, karena untuk mengurangi penguapan air. Ya, tentu di daerah xerofit kering itu air sangat berharga sekali. Maka air itu dijaga supaya tidak banyak yang menguap. Caranya bagaimana? Luas permukaannya diperkecil supaya tidak banyak yang menguap, yaitu dengan daunnya berbentuk duri. Ya. Contoh lain, misalnya anak-anak ambil nasi dari magic jar, kemudian masih panas. Nah, supaya cepat dingin, uap panasnya cepat hilang, bagaimana caranya? Caranya dengan memperluas permukaan. Basa Jawane dijereng-jereng. Nggih, dijereng-jereng. Nah, sehingga nanti nasi yang kita perluas permukaannya, kita jereng tadi
itu nanti akan banyak atau mempercepat uap panas, uap air yang menguap nanti. Ya, sehingga nanti nasi itu cepat menjadi dingin. Itu analogi atau penalarannya seperti itu. Kemudian batangnya kaktus itu tebal dan diselimuti lapisan lilin. Silahkan bagi yang punya tumbuhan kaktus bisa dilihat, dicermati. Daunnya berbentuk duri, batangnya tebal dan diselimuti lilin. Tujuannya apa? Sama, agar air yang ada di dalam batang itu tidak mudah menguap, maka batangnya tebal dan diselimuti lilin. Lilin kan anti air nih, berarti air sulit untuk menembus. Kemudian yang ketiga, akar. Akar kaktus bagaimana? Panjang. Supaya apa? Bisa mencari air sampai ke jauh, di tempat yang jauh. Itu adalah 3 bentuk penyesuaian diri tumbuhan kaktus yang merupakan tumbuhan xerophyte yang hidup di daerah kering. Kemudian ada juga adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi atau halofit. Misalnya tanaman bakau. Tanaman bakau itu memiliki bentuk penyesuaian diri, yaitu pada akarnya mempunyai akar nafas atau akar tunjang. Fungsinya apa? Karena ia hidup di daerah pantai, maka butuh akar yang bisa menopang atau menunjang berdirinya batang. Menunjang berdirinya batang, sehingga disebut akar tunjang. Juga disebut akar nafas karena itu berfungsi juga untuk membantu bernafas. Gitu, ya. Ini pada tumbuhan bakau yang biasanya ada di pantai. Berikutnya tanaman teratai. Adaptasi tumbuhan di lingkungan air, hidrofit. Hidro itu air. Hidrofit berarti tumbuhan yang hidup di lingkungan berair. Adaptasinya apa? Berkebalikan dengan tanaman kaktus. Kalau kaktus itu daunnya kecil, sekecil mungkin, supaya tidak banyak air yang menguap. Tetapi kalau dalam teratai ini kebalikannya, daunnya dibuat lebar. Oke. Silahkan nanti bisa browsing atau lihat di rawa-rawa banyak. Itu tanaman teratai pasti daunnya lebar. Supaya apa? Karena dia banyak menyerap air, otomatis untuk mengimbanginya air itu juga harus dikeluarkan banyak. Nanti kalau masuknya itu banyak tetapi keluarnya sedikit, nah banyak minum tapi nggak banyak mengeluarkan air, ya nanti kembung. Gitu. Jadi bentuk adaptasi kuasa Allah seperti itu. Ya, sistemnya sudah otomatis baik, sempurna. Ya. Ini tanaman teratai hidup di lingkungan hidrofit. Hidro itu air. Ya. Berikutnya tanaman lumut, ini hidup di daerah higrofit pakai G. Ya. Kalau higrofit itu di daerah lembab, kalau hidro pakai D itu air. Ya, tanaman lumut. Jadi kayak bergerombol, daunnya kecil-kecil gitu ya. Itu merupakan bentuk adaptasi atau penyesuaian dirinya. Yang berikutnya, adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin oksigen. Tanaman kantung semar. Miskin oksigen itu yang di tumbuhan tropis, di hutan tropis, ya. Kemudian di sana lembab, ya, sehingga miskin nitrogen. Ya. Maka tumbuhan kantong semar ini juga melakukan penyesuaian atau adaptasi. Caranya bagaimana? Kalau nanti ada lalat atau serangga yang hinggap di kantong ini, nanti akan terjebak oleh nektar atau cairan pelekat yang ada di kantong semar itu. Ya, sehingga kalau jatuh, terpeleset, ya, kemudian terjebak di dalam kantong. Ya, di dalam kantong itu ada nektar sejenis madu begitu,
itu nanti akan sulit untuk keluar karena lengket ya. Nah, serangga yang tertangkap tadi nanti lama-kelamaan akan mati di situ. Nah, serangga yang mati itu nanti akan dimakan istilahnya atau digunakan unsur hara yang berupa nitrogennya, digunakan oleh tumbuhan kantong semar. Itu karena di daerah yang hutan tropis tadi ya, hutan yang sangat lebat itu miskin nitrogen ya. Yang berikutnya adaptasi tumbuhan Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai. Ini adalah bunga terbesar di dunia. Sama, latar belakangnya tujuannya untuk mencukupi kebutuhan nitrogen. Tetapi kantong semar ini karena mengeluarkan bau bangkai yang mendekat itu serangga tertentu. Contohnya lalat kan yang suka bau busuk ya. Nah, maka lalat itu akan hinggap di bunga ini, bunga bangkai ini akan terjebak karena di dalamnya ada nektarnya. Mirip dengan kantong semar, cuma serangga yang datang ini tertentu karena baunya bau busuk, makanya disebut bunga bangkai. Yang berikutnya tumbuhan apa ini? Bunga apa ini? Ya betul, mawar. Mawar itu memiliki duri, tangkainya berduri. Supaya apa? Karena mawar itu bunganya bagus, sehingga banyak hewan atau mungkin manusia itu yang ingin memetik, maka sebetulnya dia berusaha di batangnya itu ada duri supaya terhindar dari musuh gitu. Berikutnya pada jagung memiliki rambut halus. Ini juga termasuk di tumbuhan bambu. Nek basa Jawa ngarani lugut. Nah, di pohon bambu itu juga ada bulu-bulu halusnya, serbuk-serbuk. Itu fungsinya juga untuk melindungi diri. Kalau kita nanti tertempel lugut itu nanti akan gatal-gatal. Ya, sebenarnya tujuannya itu. Kemudian pada tanaman nanas, ini juga mirip dengan mawar tadi, memiliki duri. Yang berikutnya tanaman karet menghasilkan getah. Harapannya biar tidak ditebangi gitu ya, karena ada getahnya. Kemudian tanaman kecubung ini menghasilkan racun. Ya, kalau ini dimakan keracunan. Ya. Baik, demikian anak-anak untuk pelajaran kali ini yang membahas tentang penyesuaian diri makhluk hidup atau adaptasi terhadap lingkungannya. Demikian dari Ustaz, tetap semangat dalam belajar. IPA itu kuncinya banyak membaca. Dan kalau membaca difahami, dihayati, difikirkan ya. Kemudian bila perlu mencari referensi lain, buku-buku lain ya. Belajar lewat internet juga bisa mencari artikel tentang IPA. Gitu nggih? Ya, tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.